Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Parik, dibilang torehan hak asasi manusia yang paling hitam yang Bapak rasakan loh ya, yang Bapak rasakan itu adalah tahun 98. 98. Banyak sekali yang jadi korban. Bukan hanya ratusan, ribuan. Bahkan sekarang kalau ditanya masih banyak orang-orang yang kehilangan saudara-saudaranya, keluarganya, anaknya, kakaknya, ibunya. Banyak yang jadi korban. Ya. Itu adalah merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, HAM itu apa? HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bukan sejak ia lahir, bukan, tapi sejak ia di dalam kandungan. Kalau nanti Sitara, kemudian siapa lagi ya yang Kathleen, kemudian Williana, kemudian siapa lagi ya, Levina, kemudian Francesca, Sekar, mereka perempuan-perempuan ini hamil, nanti suatu ketika kamu punya suami dulu, ya. Hamil, kamu akan merasakan yang namanya trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester pertama tuh usia kandungannya 1, 2, 3 sampai 3 bulan itu masih bentuknya masih gumpalan darah, gumpalan daging. Tapi nanti kalau sudah trimester kedua, usia 4 bulan itu sudah ada nyawa. Sudah ada nyawa. Jadi kalau usia 4 bulan diaborsi berarti kalian sudah menghilangkan satu nyawa manusia. Ya. Sejak 4 bulan dia sudah punya hak. Hak apa? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah, sesuatu yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang tidak boleh melanggar HAM? Catat ya, mengapa orang tidak boleh melanggar HAM? Karena setiap manusia punya hak sendiri-sendiri kok. Punya HAM sendiri-sendiri, ngapain harus melanggar HAM orang lain? Punya sendiri-sendiri. Ngapain harus melanggar HAM? Sekarang ini pelanggaran HAM di Indonesia luar biasa. Kasus yang kemarin, maaf ya, Bapak menggunakan kata yang agak kasar, tapi saya sudah minta maaf sama kalian. Saya melihat menjijikan, melihat seorang artis yang baru keluar penjara. Ya, seorang artis, Bapak tidak menyebutkan inisialnya Saiful Jamil. Ya, inisialnya Saiful Jamil. saya jijik lihatnya. Apa yang dia perbuat? Kalau yang dielu-elukan itu adalah pasangan kemarin dapat ganda dapat emas lagi siapa yang dari yang Olimpiade para apa itu? Para game. Itu luar biasa dielulukan karena dia
membawa nama besar bangsa Indonesia, dapat emas. Nah ini Saiful Jamil baru keluar penjara, disambut dengan mobil mewah, pengalungan bunga, karangan bunga. Allahu Akbar, udah kayak pahlawan aja. Mikir enggak yang jadi korbannya dia kasus apa? Mikir enggak korbannya? Korbannya itu traumanya seumur hidup. Karena pada saat artis itu melakukan pelecehan seks terhadap seseorang itu usianya 16 tahun loh. Itu traumanya luar biasa loh. Ini kok keluar dari penjara dilulukan gitu. Ini salah satu contoh penempatan hak asasi manusia, penghargaan terhadap hak asasi manusia salah. Salah. Dipanggil ke TV ini, TV itu, acara ini, acara itu, Allah Akbar. Contoh. Kelihatannya sepele. Ya. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dalam kandungan. Nah, apa hubungannya hak asasi manusia dengan Pancasila? Anakku sekalian, pada saat menjelaskan tentang apa itu Pancasila, Bapak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu pada dasarnya adalah pedoman hidup manusia Indonesia. Pedoman hidup rakyat Indonesia itu Pancasila. Ya. Di sini ditegaskan lagi hak asasi berdasarkan kepada Pancasila, yaitu merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bahwa Pancasila dan hak asasi manusia itu pada dasarnya merupakan kumpulan-kumpulan kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Cuma dulu nenek moyang kita tidak mengenal Pancasila, baru mengenalnya sekarang-sekarang. Mereka sudah melaksanakan apa yang diajarkan nilai-nilainya di Pancasila sebenarnya. Ya, itu adalah hak asasi berdasarkan kepada Pancasila. Saya tidak akan membahas, apakah slide Bapak kelihatan, nak? Tanggi, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang mana? Yang Word. Yang Word yang mana? Yang hak asasi berdasarkan Pancasila. Pancasila ada sistem nilai. Bukan. Sebentar. Yang ini apa? Ada tulisannya ringkasan nggak? Iya, Pak. Ada. Oke, sip. Anakku sekalian, Bapak tidak akan membahas tentang hak asasi manusia berdasarkan kepada undang-undang. Itu gampang. Ya. Yang menjadi PR buat kalian adalah bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Jadi tolong kalian nanti di rumah mengerjakan PR dari Papa, nggak usah dikumpulkan, nggak jadi masalah, nggak usah dikumpulkan dengan assignment, tapi kerjakan. Ya, nanti suatu ketika saya tanya, kalian nggak bisa jawab, ya berarti kalian tidak mengerjakan PR dari Papa. Yaitu pelaksanaan hak asasi manusia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Oke ya, sampai di sini dulu. Kalian selamat istirahat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan.